Mari kita sambut Andi F. Noya. Apa kabar semua teman-teman? Kita muda, kita peduli. Kita muda, kita peduli. Keren. Senang sekali bisa berada di kampus Prasetya Mulia. Saya sudah kesini beberapa kali, tapi hari ini mungkin ada sebagian dari teman-teman yang baru pertama kali ya kita bertemu. Jadi senang melihat anak-anak muda. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib dan masa depan anak-anak muda Indonesia? Karena di era digital ini ya, setelah era disruption, itu kan banyak sekali pekerjaan yang hilang ya. Mungkin teman-teman punya cita-cita untuk bekerja di satu bidang tertentu, tapi bidang itu sekarang sudah tidak ada. Atau bahkan sudah turun trennya. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau aku lulus nanti, aku kerja di mana ya dengan semua bekal ilmu yang aku dapatkan di kampus ini misalnya atau di kampus. Jadi itu yang jadi banyak pertanyaan anak-anak muda sekarang. Ke depan ini tren pekerjaannya apa ya? Aku nanti akan bekerja di bidang apa ya? Walaupun sekarang punya cita-cita dan masuk pada jurusan atau bidang studi yang sekarang ditekuni. Beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun yang lalu, saya punya gerakan namanya Lentera Jiwa. Lentera Jiwa itu adalah anak-anak yang mencari passion mereka. Ada yang menemukan dan ada yang tidak. Ada yang kemudian tidak bahagia menekuni bidang studi yang saat ini ditekuni. Tapi apakah kemudian masa depannya suram? Ternyata tidak. Nah, hari ini saya mengundang teman-teman saya yang sebenarnya menjadi bagian dari sebuah gerakan ya. Gerakan ini adalah mendorong anak-anak muda untuk kreatif, anak-anak muda untuk menemukan passionnya, lentera jiwanya, anak-anak muda yang harus beradaptasi pada era digital. Nah, kami punya program, mentornya ada 8, tapi hari ini kita akan bertemu dengan 2 mentor yang akan bercerita bahwa kreativitas itu harus selalu ada dalam diri kita. Jadi kompetisi akan semakin ketat, adik-adikku tercinta. Jadi siap-siaplah, mudah-mudahan hari ini kita dapat bekal dari 2 mentor yang menjadi idola saya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu, ada yang tahu nggak hari ini topik kita apa? Ada yang tahu judul acara ini apa? Apa? Be kreatif. Be kreatif. Oke, betul sekali. Kita berikan aplaus. Saya akan kasih hadiah jaket yang saya pakai ini atau hoodie yang saya pakai ya. Oke, tidak boleh dilepas seumur hidup. Namamu siapa? Tama, Kak. Tama, kita berikan tepuk tangan untuk Tama ya. Baik, ini waktunya kita sambut Yoris Sebastian dan Ben Subiakto. Yoris Sebastian adalah founders dari OMG dan juga founder dari Inspigo. Apa kabar Ben, Yoris ya? Ben Subiakto, bagi teman-teman yang pernah datang ke Idea Fest ya di Jakarta Convention Center, Ben adalah foundersnya. Kemudian juga kalau teman-teman pernah dengar nama Samara atau Semesta Academy, Ben adalah foundersnya ya. Mereka berdua adalah pelopor di dunia atau di industri kreatif dan tetap relevan sampai hari ini di tengah persaingan yang ketat. Karena itu saya ingin kita dengarkan ya perjalanan karir, perjalanan hidup, jatuh bangunnya Ben dan Yoris di industri kreatif ini. Nah, yang menarik, Yoris,
Ini bukunya untung ada. Coba, ini kan ada buku yang baru terbit. Judulnya Meaningful Storytelling. Buku ini tentang apa ya? Ya, buku ini saya bikin adalah buku ke-11 Bang Andi. Buku ke-11. Buku Produktif ke-11. sekali. Agak tersendat karena pandemi. Tapi juga saya lihat memang makin hari storytelling makin penting. Dan kayaknya masih banyak orang-orang yang secara tidak sengaja melakukan storytellingnya masih kurang tepat atau kurang meaningful. Sehingga akhirnya saya dan Umayanti Utami, kita berdua menerbitkan buku ini. Storytelling. Apakah itu sama dengan narasi? Dan kenapa storytelling penting sekali dalam kehidupan kita atau dalam kegiatan usaha kita nantinya? Iya, jadi storytelling sebenarnya dari dulu udah penting. Bahkan di buku ini saya membawa sedikit pembaca buku tuh belajar sejarahnya gitu ya. Dari zaman batu juga udah ada storytelling sebenarnya. Tapi kenapa makin penting? Karena belakangan ini era digital membuat semua orang bisa menjadi storyteller. Semua orang bisa menjadi pencerita. Dan akhirnya tergantung dari kita, apa yang kita mau ceritakan. Mau ceritakan hal yang hoax juga bisa, mau menceritakan hal-hal yang baik juga bisa, hal-hal yang inspiratif juga bisa. Nah, akhirnya storytelling itu menjadi sangat amat penting di era digital. Terutama ketika teman-teman ya punya media sosialnya. Sayang sekali kalau media sosialnya ini cuma repost atau media sosialnya dipakai untuk menyampaikan ujaran-ujaran kekesalan misalnya ya. Itu kan nggak produktif ya. Tapi coba cari contoh kenapa storytelling ini penting dalam penerapannya. Iya, jadi kalau misalnya kayak kita lihat sendiri ya, sekarang banyak anak-anak muda memulai usaha baru, itu sadar nggak sadar usaha yang dia rintis itu terjebak di yang namanya similar economy. Jadi bikin perusahaan F&B misalnya, perusahaan kopi, warna logonya mirip, rasanya similar, sama-sama enak, tapi ya enak aja, ya kan? Terus harganya juga bersaing, jadi harganya juga rata-rata. Terus bedanya apa? Kalau kita sadar, mereka yang bisa menonjol adalah brand-brand yang punya cerita. Suka nggak suka, sadar nggak sadar, kita berada di era di mana kita tidak sekedar menjual produk atau jasa, kita menjual cerita. Nah, siapa yang bisa mengemas ceritanya dengan baik, biasanya dialah yang berhasil. Ya, nanti teman-teman akan mulai lebih memahami ya kekuatan dari sebuah cerita di balik produk atau jasa. Kalau Ben dari pengalaman, storytelling seberapa pentingnya? Jadi gini Bang Andi, kalau saya ngelihat kita semua kan sekarang hidup di era sangat digital, especially di social media gitu ya. Kalau mungkin di eranya Bang Andi dulu zamannya TV. Jangan gitu. Aduh. Cari contoh yang lain. Jadi kalau di era social media kayak gini Bang, saya ngelihatnya sih memang semua orang itu udah bukan cuma pemakai social media, tapi semua orang di sini adalah content creator gitu kan. Jadi kita punya social media, kita punya TikTok, kita punya Instagram. Yang pasti hampir setiap hari kita selain nonton, tapi kita juga meng-create konten. Nah, bicara soal create konten inilah sebenarnya di mana storytelling ini akan menjadi part yang sangat menarik. Apa yang membedakan konten satu dengan konten lainnya, apa membedakan brand satu dengan brand lainnya. Jadi ketika content creator, ketika siapapun di antara kita yang ada di tempat ini itu bisa meng-create sebuah storytelling, itu akan lebih menang daripada orang yang hanya mempost sesuatu tanpa dia meng-create sebuah story. Karena story inilah yang akhirnya tersebar gitu. Story inilah yang akhirnya mungkin akan di-repost, mungkin akan disebarkan sama teman-teman yang lain, baik dari WhatsApp, dari TikTok dan sebagainya. Karena memang kita generasi social media gitu. Jadi kalau bicara soal menjual brand, hanya cuman bermodal misalnya harga paling murah atau distribusi paling lengkap satu Indonesia, sudah nggak cukup. Karena orang datang ke counter udah ada
di kepalanya udah ada apa yang mau dia beli gitu kan. Bahkan belinya sekarang belum tentu di counter, tapi mungkin belinya dari TikTok atau dari e-commerce gitu ya. Jadi penting sekali kalau kita ngelihat memang penyebaran kita itu, hidup kita di social media, hidup kita di handphone itu sangat dekat gitu ya, dari pagi sampai malam. Jadi apa yang tersebar dari hari-hari kita yang nempel di kepala kita adalah sebuah story sebenarnya. Terlepas saya juga di industri media, tapi kita melihat bahwa industri media itu mungkin udah sangat shifting gitu ya. Semua ada di tangan kita, ada di handphone kita. Jadi mau brand, mau politisi, mau jualan film, musik, semua itu butuh storytellingnya, sehingga itu akan nempel dan mudah tersebar. Jadi kalau aku lihat memang sangat kritikal menjadi bahan dasar lah kalau kita mau memarketingkan, mau create produk, cari dulu story-nya apa, karena story ini yang akan worth untuk disebarkan sama orang lain. Selama kita kuliahnya bener, nggak nitip tanda tangan doang, tidak ada ilmu yang tidak berguna. Yoris kan cerita juga bahwa banyak anak-anak muda sekarang, baik di dunia usaha yang mencoba menjual jasa maupun produk tadi, yang mengejar viral, tapi kemudian miskin hati. Mengejar viral, tapi miskin hati, apa itu maksudnya? Iya, jadi itulah gongnya buku ini ditulis. Sebenarnya saya punya idenya udah lama, tapi nerbitin buku juga selain ngumpulin cerita, saya juga menunggu momentum. Dan memang sebelum buku ini keluar, kayaknya di Indonesia semakin menjadi-jadi gitu ya, orang-orang yang kita berprasangka baik aja, mereka nggak sadar bahwa langkah tersebut kurang tepat gitu. Jadi mereka ngejar viral gitu, apalagi memang secara algoritma kita dibikin seneng kalau melihat berapa views-nya, seneng melihat berapa likes-nya gitu ya. Jadi ya berlomba-lomba melakukan sesuatu yang sifatnya gimmick, nggak esensi gitu kan. Nah, tapi akhirnya terjadi juga. Bahkan ada beberapa yang dari sahabat-sahabat saya kalau zaman dulu gitu, tapi saya lihat oh yaudah dia naif gitu, dia salah. Tapi kok terulang lagi Bang Andi, terulang lagi. Bahkan ya di Instagram saya @yorisbastian saya tulis gitu kan, wah ini konten kreator saking ngejar viralnya jadi miskin hati, dan ternyata banyak lagi cerita-ceritanya yang versi-versi kecil. Nah jadi saya berprasangka baik aja, saya bikinin buku, mudah-mudahan setelah baca buku, sensasi boleh, viral boleh, tapi jangan lupa esensinya apa. Oke, kalau Ben kan mulai terjun ke dunia atau industri kreatif ini tahun berapa dan dimulai dari apa ya? Dan kemudian nanti kaitkan dengan pentingnya narasi tadi untuk menceritakan apa yang Ben lakukan. Karena Idea Fest itu sudah berapa tahun Idea Fest? Udah 14 tahun Bang. 14 tahun Idea Fest. Ini tempat atau platform ya yang mempertemukan anak-anak kreatif di seluruh Indonesia ya. Bahkan kita mengundang pembicara-pembicara luar. Tapi di dunia kreatif ini udah berapa lama Ben? Saya udah sejak kuliah Bang sebenarnya, jadi udah kira-kira 22-23 tahun yang lalu. Jadi Ben umurnya berapa sekarang ini ya? Jadi tetap relevan ini. Bagaimana tetap relevan? Gimana ceritanya? Jadi memang karena di bangku kuliah itu mungkin kita tertariknya sama bisnis itu paling menarik adalah ada orang yang bilang mulailah sejak dini gitu ya. Kalau kita kuliah kita mencoba bikin bisnis, gagal itu masih panjang perjalanannya. Jadi mau gagal bangkit lagi, bikin lagi. Mungkin udah umur 26 udah pernah gagal gitu kan, itu udah mudah untuk sebagai seorang entrepreneur, karena sebenarnya modalnya memang ya banyak mencoba, banyak meng-create mencoba kreativitas, mencoba berkolaborasi, mencoba untuk membuat sukses gitu kan. Dan jadi berkali-kali kita mencoba itu akhirnya membuat sebuah formula kita paham gitu kan. Kalau saya ngerasain memang selama 20 tahun plus ini memang banyak yang perusahaan-perusahaan yang kita coba untuk bikin gitu, perusahaan film, perusahaan media, perusahaan e-commerce gitu ya. Karena memang daya mencoba ini sebagai anak muda itu paling menarik, karena eksplorasi memang dilakukan menurut saya memang umur 20 sampai umur 30 tahun. Setelah itu benar-benar tahu nih umur 30 udah tahu. Kalau saya memang waktu 10 tahun pertama itu dipakai untuk banyak mencoba banyak hal gitu.
Coba bikin film, coba bikin musik, coba bikin agency, bikin production house dan sebagainya, sampai akhirnya benar-benar tahu nih bidangnya memang di industri kreatif. Ya udah 10 tahun berikutnya saya fokus banget di industri kreatif dan media. Sebelum aku tanya soal Samara dan Semesta Academy ya, IDFest dulu, tujuan dulu lahirnya IDFest itu apa ya? Jadi mungkin kita sama-sama pejuang di tahun 2010, 2009 itu melihat industri kreatif itu masih sangat kecil di mata publik, di mata orang tua terutama gitu ya. Karena kita juga ngerasain, saya dulu kuliah desain dan banyak daripada pertanyaan orang tua, om-om saya, tante-tante saya, nanti gedenya jadi apa gitu kalau sekolah desain gitu. Nanti industrinya apa gitu. Kalau mau sekolah itu bisnis, sekolah hukum, sekolah dokter gitu ya. Tapi kalau desain ini nanti masa depannya kreatif itu kemana gitu kan. Dan itulah sebenarnya yang menjadi beban kita semua waktu kita memperjuangkan industri kreatif. Belum banyak orang yang menganggap gitu kan. Mungkin dari perbankan nggak bisa kasih financing gitu ya. Mungkin kalau kita datang ketemu sama orang properti, orang tambang, kita kayak ngerasa kecil gitu sebagai orang kreatif. Makanya tahun 2010 itu kita mulai berpikir kenapa di Indonesia nggak ada sebuah forum, sebuah conference yang mengangkat industri kreatif dan membuat anak-anak muda ini belajar bisnis kreatif, belajar mengerti industri kreatif itu seperti apa. Makanya tahun 2011 akhirnya kita memberanikan diri untuk membuat sebuah IDFest, ya dibantu sama Bang Andi sama Yoris. Saya masih ingat waktu itu jadi pembicara pertama ya waktu itu di IDFest. Kelinci percobaan karena teman kita bilang ayo ikutan ngisi, karena esensinya adalah ketika ada ratusan orang, ada ribuan anak muda kumpul mau mencoba mendengar prospek ataupun industri kreatif itu bakal sebesar apa. Bukan hanya cuman kita interest, tapi impactnya akan seperti apa gitu. Karena kita paham industri kreatif itu besar banget di Jepang, besar banget di Amerika, besar banget di UK gitu ya. Mungkin waktu kita mulai 3 negara itu yang menjadi benchmark. Tapi hari ini kita melihat ada South Korea, Korea Selatan yang berhasil dalam 10 tahun terakhir ini memimpin dalam industri film, konten, musik, K-pop ya. Kita melihat bahwa dari Asia bisa mendunia. Hollywood pun sangat signifikan sebagai industri yang menghasilkan mungkin perolehan income yang cukup signifikan buat Amerika melalui industri konten dan kreatifnya. Makanya dari situ kita merasa Indonesia perlu punya sebuah forum, platform untuk mempertemukan talent-talent terbaik. Jadi selama 13-14 tahun ini kita mengumpulkan hampir 2.000 talenta kreatif, para founder, termasuk internasional speaker ya. Jadi kita ngundang, waktu itu ada Stefan Sagmeister dari New York, kita undang YouTuber top Casey Neistat, Sacking, content creator, sampai Malcolm Gladwell dari penulis buku. Jadi kita berusaha untuk Indonesia juga punya sebuah forum untuk menginspirasi sebenarnya dari 2000 plus speaker yang ada di IDFest itu, membuka sebenarnya inspirasi 10 tahun lebih ini untuk banyak anak-anak muda yang mau belajar masuk ke industri kreatif. Mereka bisa masuk, datang ke IDFest, ada ikut kelas mentorshipnya, bertemu dengan investor, bertemu dengan calon partner, ada juga market ataupun expo yang membuat mereka juga bisa men-showcase nih produk-produk F&B terbaiknya mereka atau produk kreatifnya mereka, sehingga ini akhirnya berkembang menjadi sebuah acara tahunan yang tahun 2015 diminta sama Pak Jokowi untuk jadikan sebuah forum ataupun platform yang dimiliki sama Indonesia untuk setiap tahunnya kita mendorong lahirnya bisnis-bisnis kreatif dari anak-anak muda di Indonesia. Baik, menarik. Bagi teman-teman yang belum pernah datang ke IDFest, tahun ini ada kan ya? Bulan September akhir. Nah, Yoris, kalau anak-anak ini merasa bahwa dia sekarang ini tidak pas dengan bidangnya, bagaimana peluang dia di dunia kreatif misalnya? Atau bagaimana dia harus kreatif menciptakan peluang-peluang untuk kemudian dia bisa sukses dan bahagia? Kalau dari saya pribadi, dan ini udah banyak sekali ya contoh-contoh anak muda yang saya temui, selama kita kuliahnya bener, nggak nitip tanda tangan doang, tidak ada ilmu yang tidak berguna. Jadi saya pribadi kuliah akuntansi, kerja di Hard Rock Cafe, kerja di MTV, Häagen-Dazs, tapi tanpa saya sadari yang namanya ilmu itu kita nggak usah buka buku lagi. Pada saat saya bikin Alec Mande terus menang
tingkat nasional ditanya sama juri-juri yang hebat-hebat kan, dari mana idenya? Saya bilang ya hari Jumat Sabtu bikin acara sales cuma naik 15%. Saya pindahin ke Senin, salesnya triple. Itu kan ilmu akuntansi yang saya lakukan tanpa saya sadari. Karena itulah ilmu pengetahuan kita pelajari di kampus, masuk melekat ke kita, tapi saya nggak jadi seorang accountant gitu kan. Jadi itu salah satu contoh. Terus saya juga punya contoh dari Rian. Rian ini bahkan hadir di Kick Andy yang launching buku Generasi Langgas. Dia udah punya 2 bisnis, nggak gagal sih, tapi gitu-gitu aja. Nah di Generasi Langgas mungkin dia ngeliatin anak-anak muda hebat-hebat nih ditampilkan oleh Bang Andi. Dan saya beruntung saya rekam. Jadi waktu itu dia kayak baru terinspirasi. 2 bisnisnya masih gitu-gitu aja. Dia anak DKV. Nah bisnis ketiganya setelah hadir di Kick Andy itu, dia bikin Snesi Boom. Nah, tahu kan Snesi Boom ya? Snesi Boom itu sebenarnya sesederhana rambut nenek itu diriset sama dia. Itu aslinya Jawa Timur. Saya aja sebagai mentornya tuh kaget. Hah? Saya pikir dari luar gitu. Yang dari luar tuh cotton candy. Nah, jadi ini sebenarnya yang dia lakukan adalah dia berbuat baik, dia mau melestarikan makanan Indonesia dari Jawa Timur. Para orang-orang yang bikin itu ya, ditarik-tarik itu, nah bedanya karena dia anak DKV kan, dia bikin video yang bagus. Packagingnya sederhana, packagingnya kayak Pringles. Taruh di packaging awal tuh kayak Pringles, terus dijual di mana-mana. Dan sekarang dia bahkan sudah jual ke Italia. Menurut dia, nah kalau ini menurut dia nih, katanya kalau rambut nenek ini, halus manis ini tidak bikin batuk. Kalau cotton candy bikin batuk, itu saya nggak tahu gitu ya. Tapi intinya Ya, ada cerita juga di balik produk ini ya. Saya sangat berharap dari yang hadir di sini mendapat inspirasi positif. Do not copy paste. Jangan di copy paste ya ceritanya si Rian Snesi Boom. Tapi bikin sesuatu yang benar-benar kalian. It's really you but different than others. Karena waktu Rian bikin Snesi Boom, belum ada yang mikirin rambut nenek halus manis ini dijadikan bisnis snackpreneur. Oke, menarik. Jadi banyak teman-teman yang terpengaruh oleh kisah sukses yang sebelum ini itu meniru-niru ya. Mereka bilang, dia bisa bikin itu bagus, aku ikut. Nah ini yang sebaiknya jangan ya. Kita menciptakan sendiri ide-ide kreatif kita. Tentu saja ada risetnya ya. Saya tahun 96 itu naik kelas di bangku SMA. Ben, ini kan ke depan persaingan akan ketat ya. Karena tadi ada bidang-bidang baru yang muncul, tapi anak-anak kreatif juga muncul. Aku selalu ingatkan teman-teman ya, kamu harus mulai memikirkan apa sebenarnya mimpi yang aku ingin wujudkan dalam hidupku. Apa kekuatanku sekarang ini, apa lentera jiwaku. Kalian kalau Khalil Gibran bilang, ini Khalil Gibran ya. Ini tahun politik jadi bisa salah ya. Dia bilang bahwa ketika anak panah itu terlepas dari busurnya, dia bukan lagi milikmu. Jadi orang tua ini harus paham juga bahwa kalian setelah lepas dari busur, dari lingkungan orang tua, kalian harus mewujudkan mimpi kalian, bukan mimpi orang tua kalian. Karena nanti orang tua sudah tiada, kalian yang akan menjalani kehidupan itu. Ya, jadi mulai berdiskusi dengan orang tua, jangan memaksakan kehendak. Orang tua selalu berniat baik, tapi belum tentu benar buat kita atau cocok buat kita. Nah Ben, ini di tengah kompetisi yang ketat, mungkin bidang yang ditekuni teman-teman ini nggak pas dengan peluang-peluang di industri kreatif misalnya salah satunya. Apa yang harus dipersiapkan untuk bisa masuk dan berkompetisi? Ini secara general aja. Apa yang harus kita persiapkan semasa kita masih di bangku kuliah agar kita bisa berkompetisi dengan katakanlah teman-teman yang lain? Iya, kalau ngeliatin Bang Adi, mungkin aku pengen lanjutin dikit tadi kalau ngomong soal mimpi sebelum ngomong apa yang harus dipersiapkan. Ada satu cerita Bang Andi, jadi
masih inget banget kan, berasa deja vu. Saya tahun 96 itu udah lama banget ya. Tahun 96 itu saya baru nggak naik kelas di bangku SMA. Saya datang ke sebuah acara seperti ini waktu itu di kampus di Surabaya. Saya asli Surabaya, UK Petra waktu itu. Tahun 96 habis nggak naik kelas sebagai anak SMA, datang ke komunitas anak-anak mahasiswa di UK Petra yang berbicara tentang industri kreatif. Tahun 96 itu industri kreatif nggak ada yang ngomong, kecuali ada satu orang yang agak gila namanya Andi S. Budiman, baru sekolah dari New York, pulang, dia cerita tentang prospek dari industri kreatif gitu kan. Jadi kurang lebih saya umur 17-18 tahun waktu itu. Saya datang seperti kalian di sini mendengar cerita tentang industri kreatif. Saat itu saya bilang bahwa saya mau punya mimpi masuk ke industri film gitu. Saya bilang saya maju ke depan, kenalan sama Andi Budiman. Saya bilang saya tertarik sama industri ini, saya merasa sebagai anak desain, sebagai anak yang suka sama dunia seni, kayaknya ada harapan nih gitu, instead of jadi dokter seperti harapan orang tua gitu kan. Dan ya udah, akhirnya setelah itu saya bertekad berangkat ke Jakarta, sekolah desain, dan tahun 2001, 2002 itu ada film Petualangan Sherina dan film Ada Apa Dengan Cinta. Yang saya lihat ada produser hebat namanya Mira Lesmana. Itu yang membuat saya berpikir, satu hari nanti saya kepingin bikin film sama Mira Lesmana. Tapi itu terwujud nggak? Nah, perjalanannya agak panjang itu, dari 2001 sampai 2009 saya ketemu sama Yoris, dikenalin sama Salman Aristo dan Hanung Bramantyo. Saya datang ngotot lagi waktu itu, saya bilang saya mau bikin film. Terus dia juga bingung, ini siapa, orang dari mana, nggak sekolah film, kok mau bikin film. Tapi ya karena dikenalin sama Yoris, akhirnya berusaha sampai masuk, dan akhirnya singkat cerita saya berhasil sampai detik ini mungkin udah 10 kali bikin film. Dan film terakhir saya berkolaborasi sama Mira Lesmana membuat Petualangan Sherina 2 tahun lalu. Jadi itu yang saya bilang, apa namanya ya, kalau kita bicara soal mimpi, itu biasanya memang mulai dari interestnya kita. Jadi kalau ngomong pintu masuknya dari mana, sebenarnya eksplorasi diri kita dengan mimpi dan interestnya kita. Saya yakin ada puluhan anak di sini atau ratusan anak di sini itu punya mimpi yang berbeda-beda, tapi kejar mimpi semudah mungkin menurut saya gitu. Karena di era hari ini, kalau tadi saya mau kenalan sama Hanung, mau kenalan sama Mira Lesmana, butuh waktu bertahun-tahun, tapi di era hari ini banyak format yang kita bisa connect sama orang. Kita bisa ngobrol dari sosial media, dari Twitter, dari Instagram, kita bisa kenalan. Kita bisa datang ke Idea Fest, sudah ada platform yang ketemu langsung sama Bang Andi, bisa kenalan, bisa ngobrol. Saya menunggu kesempatan untuk bisa ngobrol sama Mira Lesmana bertahun-tahun, sampai akhirnya bisa berkolaborasi, bisa bikin film yang sukses bareng sama dia sesuai dengan mimpi. Jadi saya pikir pintunya sekarang udah sangat luas, karena kita hidup di era digital. Yang masalah adalah kita malu atau enggak, kita berani atau enggak untuk approach orang, karena semua orang itu bisa di-approach di era sekarang. Semua orang bisa ditemuin, mau ketemu orang hebat, mau belajar minta mereka jadi mentor, bahkan minta investment dari investor pun era-era di tahun-tahun 2020-an ke atas ini udah jauh lebih mudah gitu menurut saya. Jadi masalah kita mengambil opportunity atau enggak, karena bayangan saya kalau berbicara Indonesia ini masih jauh nggak sama industri kreatifnya? Saya bilang enggak, karena South Korea udah membuktikan gitu ya. Negara yang lebih kecil daripada kita punya jumlah penduduk yang jauh lebih besar gitu. Kalau bicara, oh susah dengan kompetisi dengan Hollywood atau internasional produk yang masuk ke Indonesia, atau Korea punya produk. Buktinya enggak, film Indonesia itu sekarang 50% penontonnya adalah film lokal. Udah bukan Hollywood lagi dan bukan Korea lagi. Jadi itulah potensinya yang saya rasa dalam beberapa tahun ke depan kita akan menjadi tuan rumah atas produk dan produk Indonesia sendiri. Saya ingin Yoris memberikan tambahan penekanan tentang apa yang harus kita persiapkan. Jadi Yoris Sebastian ini dikenal sebagai orang yang atau sosok yang selalu mendorong anak-anak muda untuk berpikir kreatif ya. Bahkan sering menjadi juri untuk ide-ide kreatif yang ditawarkan untuk diinvest ya. Nah, jadi apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak muda yang masih duduk di bangku kuliah saat ini agar mereka bisa berkompetisi, bersaing bahkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia? Iya, jadi tentunya kalau memang ada tempat untuk belajar, kita belajar gitu ya. Saya waktu pandemi aja saya masih mau meluangkan waktu ikut kursusnya Nes Daily. Bagaimana sih bikin video 1 menit, nggak ngomongnya nggak buru-buru, tapi nggak panjang gitu kan. Nah walaupun setelah saya ngerti ilmunya, yang bikin ya, yang jalanin ya anak buah saya, Dwiki.
Tapi intinya sih buat saya yang harus kita persiapkan adalah suka belajar sih. Dan saya senang sih ngeliat lembaga-lembaga pendidikan sekarang tuh sudah menjalankan itu. Jadi kalau dulu kan kita kuliah itu atau sekolah itu supaya nilainya bagus. Kalau menurut saya sekarang itu kampus-kampus, sekolah-sekolah mempersiapkan anak-anak muda yang suka belajar. Mau saya, mau Ben gitu ya. Bahkan misalnya Ernest Prakasa nih lagi hits banget nih filmnya agak lain gitu ya. Coba tanya, dia belajar di mana? Dia belajar dari mana-mana gitu kan. Dia dapat Piala Citra untuk skrip original terbaik, ya dia belajar, dia nonton DVD behind the scene-nya, skrip interview dengan director segala macam, dan dia menembus gitu. Jadi sebenarnya saya ngelihatnya kalian berada di era yang luar biasa, kalian tuh bisa belajar apa aja. Seperti yang kalian mau bikin. Jadi misalnya kalau Ernest di film, even Ben tadi kan sekolah desain, tapi pengen bikin film gitu loh. Salman Aristo sebelum mendapatkan kesempatan bikin naskah-naskah film terbaik itu wartawan saya di majalah MTV Tracks. Satu yang dia bilang, yang selalu saya bagikan kemana-mana, daripada skripnya itu dilaci, take a chance, ambil resiko, kirim naskahnya, siapa tahu ada yang mau nerbitin. Karena kalau kita benar-benar kreatif, kita benar-benar suka belajar, kalaupun ide kita diambil orang, kita masih punya 1000 ide lainnya. Dan sekarang ya tadi Ben bilang, Salman Aristo sudah menjadi salah satu ya Ben ya, penulis skrip film terbaik Indonesia yang tadinya sebagai wartawan suka mengkritisi film-film Indonesia. Saya bilang, lu kritik-kritik aja, bisa nggak bikin yang bagus? Ada, nah itu anak muda spiritnya gitu. Saya pikir kan, bisa nggak lo bikin yang bagus? Saya bikin Mas Yoris, bukan, ini ada di laci. Langsung kasih ke Erwin Arnada, produser. Gitu. Jadi intinya yang harus kalian siapkan dari sekarang, punya jiwa untuk terus senang belajar. Sylvia dapat kehormatan untuk menggantikan aku. Duduk di situ, duduk di bangku itu, silakan bertanya kepada siapa saja. Siapa yang mau bertanya tadi? 1, 2, 3, banyak. Ini karena ingin tahu atau karena ingin dapat buku ya? Oh, ingin tahu gitu ya. Tapi katanya sudah didata sebentar ya. Siapa yang? Oh, di segmen ini ada Sylvia Emily Bindiak Mantioper. Sylvia dapat kehormatan untuk menggantikan aku. Duduk di situ, duduk di bangku itu, silakan bertanya kepada siapa saja. Ya, ini Sylvia Noya. Kita berikan tepuk tangan untuk Sylvia Noya. Pertanyaan saya itu, saya kan dari daerah ya. Terus Daerah mana? Saya besar di Sorong. Bagaimana cara anak muda daerah itu untuk bisa berkembang? Karena seperti yang kita tahu, kita di daerah tuh masih kekurangan pengetahuan. Masih banyak teman-teman saya tuh yang belum tahu dunia luar. Dan sangat susah untuk bisa menembus ke dunia luar itu. Nah, bagaimana cara kita bisa mengeksplorasi kreativitas-kreativitas kita? Karena sejujurnya sebenarnya kami anak daerah tuh banyak sekali kreativitas-kreativitas. Namun terhalang dengan privilege dan beberapa hal yang tidak bisa, sehingga kita sama kayak yang sudah di orang kota lah gitu. Anak-anak di Jawa lah ya. Iya, di Jawa. Terima kasih. Jadi kebetulan saya juga punya banyak menti-menti gitu ya dari daerah. Selalu pertanyaannya seperti itu kan. Apalagi posisi saya ini aneh kan. Mas Yoris kerjaannya apa? Creative consultant. Terus anak daerahnya nanya sama saya, itu jualan apa mas? Jualan ide. Ini ide nih. Ya kan? Gimana caranya? Karena Mas Yoris pas memulai usaha OMG Consulting, Mas Yoris sudah dikenal lewat Hard Rock Cafe, MTV dan lain sebagainya. Mereka tidak punya privilege itu.
Dan saya bilang saya bekerja di Hard Rock Cafe, saya bekerja keras untuk dapat itu gitu ya. Nah, saya kembalikan ke konteks daerah. Saya bilang, kamu suka nggak kreativitas? Suka. Contoh kasih. Dia kasih contoh, kurang kreatif. Jadi saya kasih sebagai mentor, saya bilang, kurang kreatif. Pikirin lagi dia yang lebih kreatif. Sampai kalau nggak salah, percobaan ke-6, akhirnya idenya dia kreatif. Nah saya bilang, sekarang kamu udah kreatif, kamu udah belajar, tadi saya bilang kan, harus senang belajar, coba explore. Dia mau jadi kreatif consultant di daerah dia. Kamu sekarang udah kreatif. Pertanyaan selanjutnya gimana dapat klien? Caranya gampang. Cari toko legendaris di kotamu yang bisnisnya sedang menurun, kamu tawarin kamu jadi konsultannya. Gratis. Itu kata kuncinya. Dia akhirnya cari, dia pegang toko peralatan olahraga yang sudah menurun bisnisnya di kota dia. Karena dia anak muda, dia ngerti digital, sesimpel mendaftarkan toko ini bisa jualan secara online. Salesnya triple. Ya kan? Jadi kalian harus bisa mulai somewhere. Di Sorong saya yakin ada banyak masalah yang bisa dipecahkan. Bahkan bukan hanya oleh kamu yang sudah kuliahnya di Jakarta, bahkan dipecahkan oleh orang-orang yang tinggal di Sorong dan belum pernah kemana-mana. Selama orangnya senang belajar. Tadi kita ngomong, Bang Andi ngomong situ MTL, Montreal. Itu orang Montreal sampai bingung, saya sama Ben naik pesawat lebih dari 24 jam totalnya. Kok kalian mau ya? Gitu loh. Karena buat kita, wah ini conference keren banget. Tapi kalau belum punya uang untuk ke sana, bisa ikut online. Harganya sangat terjangkau teman-teman. Jadi intinya apa yang kita mau pelajarin. Dan saya justru sekarang lagi seneng banyak anak-anak muda mengikuti jejaknya Bang Andi tinggal di desa. Karena di desa itu ada banyak sekali peluang. Mau itu di Sorong, bahkan mau itu di Jawa, di Kalimantan. Jadi kalau kalian sekolah tinggi-tinggi sampai di Jakarta, bisa juga kalian bersaing dari daerah dulu. Dan dari daerah saya yakin ke depannya Indonesia itu bisa hebat, kuat karena perbedaan-perbedaan dan macam-macam yang ada di daerah masing-masing. Jadi mudah-mudahan nanti Sorong bisa jauh lebih kreatif lagi. Iya, mari kita berikan aplaus untuk Sylvia ya. Tunggu dulu Sylvia, mau dikasih buku. Ben juga mau kasih. Saya pikir Ben boleh juga kasih hoodie ya. Oke, penanya kedua, Nikomang Bintang Oristia, jurusan branding. Oke, Bintang silakan kamu mewakili aku. Ini Bintang Noya juga ya, kita berikan aplaus dulu untuk Bintang Noya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Nikomang Bintang Oristia. Saya mahasiswa jurusan branding semester 2, angkatan 2023. Di sini pada kesempatan kali ini saya izin bertanya, mungkin mewakili teman-teman saya di sini juga, untuk mengambil langkah ke depan tentunya kita semua memiliki ketakutan. Dan saya percaya di setiap pekerjaan yang akan kita lakukan pasti kita akan menemukan kesulitan-kesulitan. Nah untuk Bapak, apa saja kesulitan-kesulitan yang mungkin Bapak pernah alami terutama di industri kreatif dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Mungkin dari pengalaman Bapak kita semua di sini bisa mempersiapkan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Jadi mungkin kalau kita terjun ke industri ya, mau itu bekerja atau mau bikin perusahaan, mungkin khususnya in spesifik di industri kreatif gitu ya. Yang saya alamin sebagai pengalaman, salah satu contoh adalah kesulitan, mungkin juga takut ya, dan di dalam fase 20 tahun berbisnis kreatif itu, yang mungkin menurut saya salah satu top 2 yang paling sering muncul di kepala kita sebagai pengusaha itu masalah keuangan. Jadi biar gimana pun bisnis itu bisa long lasting, bisa lama kalau kita punya kesehatan finansial gitu ya. Semuanya harus di planning, semua harus dijaga, cost versus sama income. Kita harus bisa terus menjaga bagaimana bisa berkembang, nggak cuma di situ-situ aja.
bagaimana juga nanti kalau persaingan pasti ada keilmuan marketing, branding dan semuanya. Tapi menurut saya yang paling saya sering alamin itu dalam berbagai fase adalah selalu di masalah keuangan. Karena simple begini, kalau di industri kreatif itu syarat sekali dengan orang-orang yang basisnya orang kreatif. Mau filmmaker, mau desainer, mau musisi gitu ya. Misalnya tiga kategori industri kreatif yang sering berhubungan sama saya. Rata-rata di antara mereka adalah orang yang berpikir ideas. Mau bikin film, ya udah sebagus mungkin skripnya, mungkin kualitas produksinya sebaik mungkin yang equal sama kadang-kadang cost-nya besar. Jadi yang sering kita alamin adalah kita harus melakukan healthy argument antara pemikiran bisnis dan pemikiran kreatif ideas-nya. Karena itu selalu yang akan sering menjadi keseharian dalam dinamikanya kita mengembangkan industri kreatif. Misalnya kalau paling relevan sama anak-anak Prasmul itu industri F&B gitu ya. Kita mau bangun sebuah stall F&B atau restoran misalnya kayak gitu. Budgetnya berapa? Boleh desainnya sekeren apa? Boleh di tempat mana? Di tempat yang langsung rame dan mahal atau kita kecil-kecil dulu bertahap sampai menjadi besar. Itu selalu menjadi pertanyaan yang sehat sebenarnya ditanyain antara yang punya ide, yang mengembangkan menu, mengembangkan konsep F&B-nya sampai orang yang menghitung sebenarnya. Jadi menurut saya sih sebenarnya challenge yang sering terjadi adalah ketika banyak orang mau masuk ke industri kreatif bermodal makanan saya enak, film saya bagus, musik saya enak didengar, sudah pasti laku. Jawabannya enggak. Jadi diperlukan satu keilmuan yang memang bisnis core-nya, bagaimana memarketingkannya, bagaimana menghitungnya. Tadi saya bilang berkali-kali di masalah financial karena kalau mau disurvei ke banyak industri kreatif yang ada, spesialnya anak-anak muda, kebanyakan masalah funding, kebanyakan masalah cash flow, kebanyakan bingung mengembangkan profitnya seperti apa. Karena memang dasarnya sebagai orang-orang yang mungkin belajar film, belajar musik, mereka nggak terbiasa belajar menghitung, belajar accounting misalnya gitu, mempelajari profit loss gitu. Jadi makanya seringkali kalau ditanyain advice-nya, yang terbaik adalah orang-orang yang background-nya kreatif, berkolaborasilah sama teman-teman misalnya di Prasmul yang background-nya di bisnis. Karena itulah namanya kreatif business. Jadi ada kombinasi orang yang jago bikin produk, film atau makanan, bertemu dengan orang yang jago menghitung sehingga profitability-nya bisa dijaga sehingga dia bisa sustain dan bisa scale mencapai profit. Terima kasih Pak. Baik, Bintang tetap di atas panggung. Sylvia mana? Sylvia ke atas karena tadi menjanjikan dapat hoodie Kick Andy ya dari band Subiakto. Iya. Ini dapat buku juga nggak? Oh dapat, iya. Ayo Sylvia mewakili ujung timur dan tengah ini ya. Berarti yang barat belum. Ini sebelah sini, mana anunya, hoodie-nya? Oh ini. Ya, silakan Bintang mau pilih warna apa? Memang cuma 2 warna, jadi ya siapa milih apa? Atau Sylvia dulu yang pilih, kamu mau warna apa? Atau suit? Oh silakan dipilih ya. Nanti 2 jam kalian berantem hanya siapa milih warna apa ini ya. Oke, jadi abu-abu Bintang ya. Baik. Kita berikan aplaus wakil dari Prasetya Mulia, Bintang dan Sylvia. Terima kasih. Oh dipakai ya supaya kelihatan keren ya. Oke. Iya keren. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Sylvia dan Bintang. Boleh kembali ke tempatnya ya. Kan itu ada anak muda saya tanya kan, apa hobi kamu? Hobi saya tidur Mas Yoris. Terus dia bilang, apakah saya harus jadi pengangguran? Enggak. Menurut Yoris Sebastian, kalau dia hobinya tidur, dia harusnya jadi spesialis bikin tempat tidur. Baik. Soal ide kreatif dan inovasi ya. Karena banyak juga kita lihat teman-teman ya, apakah itu startup ya atau usaha-usaha yang sangat terkenal dulu
kemudian yang kita yakin bahwa dia akan terus melejit dan akan mendapatkan investasi yang gila-gilaan besarnya, tapi kita kaget-kaget kemudian hari ini udah nggak ada. Ada juga sebuah platform startup yang baru diinvest triliunan, bubar. Jadi apakah mereka tidak siap menghadapi perubahan zaman, atau ada kesalahan manajemen di dalamnya, atau tujuan dari foundersnya itu hanya cari keuntungan, setelah untung sebesar-besarnya mau mati ya mati aja, karena ada valuasi di situ. Nah, tapi supaya bisnis kita ini terus berkembang, banyak yang bilang harus terus berinovasi, harus terus kreatif. Nah, boleh cerita ini beberapa teman yang gagal itu apa faktornya, dan bagaimana kita mempertahankan bisnis kita untuk tidak diterjang badai atau diterjang perubahan zaman. Mulai dari Ben dulu. Jadi kalau bicara bisnis dan cycle-nya itu udah pasti ya mungkin Bang. Jadi setiap generasi ada trennya, ada yang sesuai dengan tren ataupun kondisi di zaman itu gitu ya. Dan saya kalau ngelihat memang kita ini menuju sebuah era yang makin cepat perubahannya. Di compare sama mungkin 20 tahun yang lalu kalau industri F&B masih sama aja, industri konten masih sama aja, cuman limited distribusi dan teknologinya juga terbatas. Sementara hari ini yang namanya opportunity makin banyak, yang namanya teknologi juga makin dekat sama kita, sehingga konsumen ini juga udah sangat berubah melihat sebuah produk atau bisnis, cara mereka mengkonsum dan semuanya. Jadi menurut saya memang kunci yang paling penting adalah mengenal konsumen itu sendiri dengan membuat produk atau bisnis kita itu relevan ke depan mereka. Cara menjualnya, jenis apakah itu produk dengan rasanya atau makanan atau packagingnya, itu memang harus selalu disesuaikan sama trennya. Tapi menurut saya kalau ngomongin kesalahan kenapa beberapa entrepreneur juga akhirnya tidak bisa melanjutkan, ada banyak faktor. Nanti mungkin Yoris juga bisa ngelanjutin. Misalnya contohnya tadi kalau bicara masalah startup. Kalau saya ngerasa hari ini kalau kita bicara kenapa banyak yang rontok gitu ya. Karena banyak sekali dalam 10 tahun terakhir ini memang Indonesia didatangin sama investor karena dilihat, wah ini negara besar banget, nomor 4 terbesar di dunia, ini pangsa untuk teknologinya sangat besar dan memang kita adalah negara adopsi teknologi yang sangat tinggi. Mau ditawarin Twitter dimakan menjadi salah satu capital city of Twitter di Jakarta. Ditawarin Instagram dimakan, TikTok dimakan gitu ya. Jadi memang Indonesia ini punya masyarakat luas yang akan konsum teknologi. Sehingga investor teknologi itu datang berbondong-bondong sejak tahun 2010 masuk ke Indonesia memberikan funding. Nah ini ada salah kaprahnya gitu ya, yang sering kali Yoris selalu bilang gitu. Jangan membuat bisnis yang dependensinya sama investor. Karena banyak sekali kesalahan yang terjadi kalau di interview sama mereka, ini udah mulai disetir sama investor. Ini visinya udah mulai diminta hanya untuk grow gitu ya, untuk growth gitu ya. Sementara kita mungkin awalnya mau buat impact, kita awalnya mau buat produk yang bagus gitu ya. Tapi nggak mau mencapai profit karena for the sake permintaannya investor untuk growth. Untuk supaya produknya cepet-cepetan dikenal sama publik, terus setelah itu mereka bisa dijual dengan harga yang tinggi. Nah itu mungkin fundamental yang menurut saya agak salah, tapi mungkin Yoris bisa nambahin karena ini yang kita pahamin selama 14 tahun terakhir ini, kesalahan di tech industry yang ada di Indonesia ini adalah involvementnya investor terlalu besar sehingga visi daripada foundernya itu udah mulai tergeser karena tergiur sama capital yang sangat besar. Baik, Yoris bisa tambahkan. Ya, jadi menambahkan tadi intinya buat saya, dan ini proven gitu ya, di semua bisnis, di semua stage itu kita harus terus berinovasi. Dan inovasi itu hasilnya nyata. Jadi kalau buat saya tuh jangan kita launching, honeymoon, salesnya bagus, kita nikmatin dulu salesnya, pas turun baru bikin inovasi, kadang-kadang udah terlambat. Jadi sama kayak tadi, kita harus senang belajar, kita juga harus senang berinovasi. Dan berinovasi itu selalu saya tanamkan bisa kita lakukan sesuai dengan anggaran kita. Kalau saya senangnya same budget, better impact gitu ya. Jadi budget yang ngikutin aja, budget di stage launching, budget di stage udah growing gitu ya. Nah itu yang seringkali dilupakan, inovasi baru ingin dilakukan pada saat salesnya udah menurun. Tetap bisa, tapi sebenarnya agak terlambat.
gitu ya. Jadi kalau di dunia ekonomi ada rumusnya tuh sebenarnya sebelum dia turun itu kita terus berinovasi. Berinovasi pun ada inovasi biasa, ada inovasi yang radikal. Nah, sama tadi menambahkan poinnya Ben soal startup gitu ya. Buat saya karena saya senang belajar, gimana sih nih bisnis yang pakai funding ini gitu ya. Istilahnya fokusnya ngejar growth, bukan ngejar profit. Nah, kita pelajarin, tapi syaratnya supaya kita tidak gulung tikar gitu ya, ya kita tetap harus ngejaga. Nah ini karena lagi-lagi karena kuliahnya akuntansi ya, kanan sama dengan kiri harus sama, ya kan? Nggak apa-apa nggak profit Bang Andi, tapi setidaknya jangan loss gitu loh. Jadi kalau tiap tahun loss ini bahaya kan. Nah jadi di era tersebut kalau saya ketemu dan saya juga menjalankan di Inspigo, saya bilang setidaknya penerimaan kalian sama dengan pengeluaran. Nggak apa-apa deh, satu-satunya bisnis saya yang tidak mengejar profit yaitu bisnis digital startup. Tapi itu sebenarnya karena Yoris Sebastian sedang belajar. Gimana sih nih mainnya nih, kasih duit jutaan dolar gitu kan. Saya bilang boleh pakai, tapi kanan sama dengan kiri. Jadi penerimaan harus sama dengan pengeluaran. Sehingga pada saat fundingnya tadi Ben bilang, fundingnya nggak ada, loh kita cash flow positif. Hanya memang belum profit. Baik, kita berikan aplaus ya. Jadi teman-teman, banyak di antara kita yang waktu memulai kegiatan usaha, pikiran kita ini hanya bagaimana dalam waktu yang instan, yang singkat, kita bisa jadi jutawan. Jadi buka usaha hari ini atau mulai usaha rintisan hari ini, besok pagi bangun tidur kita udah jadi miliuner. Itu nggak ada itu. Nanti jelaskan ya soal instan dan cepat itu apa bedanya ya. Berikutnya yang mendapat kesempatan untuk bertanya di sini adalah Niken Estri Rahmawati. Iya. Dari Food Business Technology. Oke, silakan naik, kita berikan aplaus untuk Niken dari Food Business Technology. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, buat kita yang masih awam, yang masih belum bisa kreativitas, bagaimana sih kita bisa bersaing dengan orang-orang yang lebih mempunyai kreativitas yang lebih dari kita? Iya, jadi saya bisa dibilang beruntung ya. Kalau diketik banyak artikel-artikel dari media massa. Kalau di buku saya malah saya nggak pernah bilang bahwa saya ini orang kreatif gitu ya. Tapi menurut media massa saya orang yang kreatif. Padahal waktu saya kecil saya jauh dari kata-kata kreatif. Saya ini ibaratnya anak yang average biasa-biasa saja. Terus anak yang kalau misalnya adik saya bikin sesuatu yang kreatif itu kata-kata pertama dari saya sebagai kakak adalah kamu udah izin papi mami belum? Gitu. Jadi intinya yang harus dipahami bahwa kreativitas itu adalah skill yang bisa dilatih. Dan sesederhana adalah lihat kanan kiri aja. Kanan saya ngapain, gimana ya saya bikin lebih beda tapi dampaknya baik. Karena tadi kalau nggak hati-hati saya bikin yang beda, dampaknya jelek buat orang lain juga bisa tadi tuh. Sekedar mengejar viral tapi ternyata tidak ada esensinya gitu. Jadi buat saya latihan dari hal-hal yang terkecil yang kamu bisa lakukan saat ini, tapi coba deh, jangan sekedar ada. Bikin setidaknya sedikit lebih kreatif dan sedikit lebih bermanfaat buat orang dibandingkan teman-teman kamu bikin. Jadi itu yang selalu kamu bikin, lama-lama seperti naik sepeda, pasti kamu bisa naik sepeda lepas tangan. Baik, Niken terima kasih. Niken juga dapat buku ya, dan dapat hoodie juga. Iya, mana hoodie-nya? Oh sudah ada. Oke. Kita muda. Saya merasa bahwa kalian adalah calon-calon yang akan melanjutkan estafet ini gitu ya. Jangan sampai Indonesia yang sudah emas tapi diri kita tidak menjadi bagian daripada Indonesia emas itu. Baik, kita akan lanjutkan dengan closing statement
dari Yoris dan Ben ya. Boleh silakan Yoris dulu di sini bicara kepada anak-anak pesan-pesan terakhir. Bukan. Maksudnya apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan topik kita Be Creative ini? Apa yang ingin Yoris sampaikan sebagai pegangan bagi adik-adik kita yang ada di sini maupun mungkin dosen-dosen ya, pengajar pimpinan di Prasetya Mulia ini untuk bekal dibawa pulang nanti. Iya, senang sekali tadi Bang Andi mengulang lagi, siapa yang mau jadi karyawan sedikit dulu. Waktu saya seminar ke berbagai kota di Indonesia, ke berbagai kampus di Indonesia, kalau ditanya itu bisa dibilang 99% ingin jadi karyawan. Justru kami ini makanya mengubah, bikin idea fest gitu ya, memberi inspirasi untuk meyakinkan orang tua supaya orang mau jadi pengusaha. Dan sekarang jumlah yang mau jadi pengusaha jauh lebih banyak. Tapi justru saya akan mengingatkan menjadi pengusaha dan menjadi karyawan sama baiknya. Banyak orang-orang hebat yang menjadi karyawan yang saya kenal dari dulu dan saya tanya sama dia, kamu nanti kalau udah banyak pengalaman jadi karyawan mau jadi pengusaha? Enggak, saya sukanya jadi karyawan. Menurut saya itu enggak apa-apa juga. Jadi jangan sampai 50% orang malu kalau menjadi karyawan. Pengusaha juga perlu karyawan loh. Buat saya yang penting 3 hal. Dan ini saya konsisten dari buku pertama saya sampai buku ke-11 saya. Kreatif, semua orang bisa. Produktif, semua orang bisa. Apapun yang kalian suka, apapun lentera jiwa kalian, mau jadi pengusaha, mau jadi founder, ataupun mau jadi karyawan. Yang terakhir, yang sangat penting, yang dari pengalaman saya lihat banyak orang melupakannya, bahagia. Semua orang bisa bahagia, tapi kadang-kadang untuk mencapai mimpinya, dia melupakan faktor tersebut. Tapi jangan lupa, Happynomics ya, kita bahagia tapi ada nilai ekonominya. Jangan sampai kita hanya mau bahagia tapi kita jadi pengangguran. Terima kasih. Apa kita bahagia tapi jadi pengangguran? Berarti nggak bahagia itu nanti ujungnya ya. Kan itu ada anak muda saya tanya kan, apa hobi kamu? Hobi saya tidur Mas Yoris. Terus dia bilang, apakah saya harus jadi pengangguran? Enggak. Menurut Yoris Sebastian, kalau dia hobinya tidur, dia harusnya jadi spesialis bikin tempat tidur. Dia tahu nikmatnya tidur ya. Oke. Ben, closing statement. Bicara soal era, tadi saya bicara soal bahwa kita berada di dalam masa yang sangat sangat menuju Indonesia emas gitu ya. Kita bicara 20 tahun lagi ya kira-kira gitu ya. Saya merasa bahwa kalian adalah calon-calon yang akan melanjutkan estafet ini gitu ya. Yang akan duduk di posisi kita 20 tahun ke depan kalian akan umur berapa? 40-an gitu ya. Early 40s yang akan memegang posisi-posisi penting di saat itu. Dan bandingkan eranya di saat kita mungkin tahun 98-an melihat 20 tahun ke depan itu seperti apa. Sama tahun 2024 melihat 20 tahun ke depan. Itu adalah Indonesia emas, adalah momentum di mana ekonomi kita maju, di mana negara kita maju, teknologi kita maju. Kita harus menjadi orang-orang yang menorehkan sebuah sejarah di milestone yang penting itu. Karena dibilang memang Indonesia dengan generation C-nya sangat luar biasa menjadi calon Indonesia emas gitu ya. Karena produktif negaranya penuh dengan orang-orang yang akan menjadi entrepreneur, mungkin menurut saya tadi jawabannya bukan cuma entrepreneur atau karyawan, tapi juga mungkin ada yang mau jadi content creator Bang, karena itu definisi yang baru gitu ya. Kita menjadi content creator, menjadi orang yang bisa meng-create konten melalui social media platform, itu juga sebuah profesi yang makin membanggakan ke depannya. Nah apapun mimpinya, menurut saya starting dari hari ini, semudah mungkin kalian menorehkan sebuah mimpi, mengejar mimpi itu sampai 20 tahun ke depan, harus kalau orang dulu bilangnya jadi orang gitu kan, karena memang dari hari inilah akan di-decide perjalanan kalian menuju milestone berikutnya. Jadi apa 20 tahun ke depan harus dipikirkan dari sekarang. Karena momentumnya jangan sampai Indonesia yang sudah emas tapi diri kita tidak menjadi bagian daripada Indonesia emas itu. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Yoris dan Ben. Kita muda,
Iya. Baik, terima kasih. Yoris, Ben bisa kembali ke tempat. Dan teman-teman, salah satu juga yang aku dan teman-teman di para mentors ini selalu mendorong adalah tadi, kita harus bahagia. Salah satu faktor yang membuat kita bahagia adalah ketika kita berbagi. Nah, saya dan beberapa teman 4 tahun yang lalu mendirikan benihbaik.com. Ini juga sebuah startup, crowdfunding platform. Dan hari ini saya ingin mengundang teman-teman baik, ya, mereka yang selalu berpartisipasi untuk berbagi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan, terutama di bulan Ramadan. Untuk itu saya panggil teman baik dari Hyundai, Pak Budi Nur Mukmin, ya, untuk naik ke panggung, diikuti oleh teman baik dari Grab, Mas Asep Haikal. Nah, keren-keren. Coba di sini dulu. Dari wajahnya kita tahu ini orang baik. Karena itu kami menyebutnya teman baik. Karena kolaborasi antara Hyundai dan Grab itu melahirkan satu program dengan tagar Roda Kebaikan. Masing-masing bisa menjelaskan, kemudian program ini program apa? Oke. Dari Hyundai dulu. Terima kasih Bang Andi. Ya. Izin ya, Bro Haikal. Mas Budi atau? Budi, nama saya Budi. Mas Budi. Oke, Mas Budi. Oke, adik-adik semua, saya ingin menjelaskan kolaborasi antara Hyundai, Grab dan Benih Baik. Ini jadi sebutannya apa? Hyundai. Aku dari dulu Hyundai, berarti salah itu ya? Gak apa-apa. Hyundai. Jadi Hyundai berkolaborasi dengan Grab dan Benih Baik. Untuk memaknai bulan Ramadan ini kita membuat program namanya Roda Kebaikan. Jadi ini adalah upaya kita untuk menggalang donasi, membuat donasi yang kita berikan untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Jadi bentuk donasinya kita nanti akan memberikan prostetik lengan, kaki, dan juga kursi roda untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mekanismenya cukup sederhana. Jadi kami mengundang masyarakat untuk datang ke dealer Hyundai untuk melakukan test drive. Melakukan test drive di dealer Hyundai. Nanti akan dibantu oleh teman-teman kita dari Grab ya. Membantu masyarakat yang ingin test drive, dikasih voucher Grab Car. Mereka datang ke dealer, kemudian nanti setelah melakukan test drive, mereka pulangnya juga dianterin oleh Grab Car ya. Dan nanti juga dikasih Grab Food, kan kalau bulan puasa kan orang males ya kemana-mana ya. Buat buka puasa ya? Ya buka puasa males, mau pergi juga males, jadi teman-teman Grab yang bantuin kita. Nah syaratnya gampang, jadi tinggal registrasi di hyundai.com/roda kebaikan. Ini eventnya akan kita buka dari tanggal 9 Maret sampai dengan akhir April gitu. Jadi berapapun nanti jumlah test drive-nya akan kita konversikan menjadi bentuk donasi yang akan kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mungkin baik, dari Grab sendiri kenapa tergerak juga untuk mendukung dan berkolaborasi dengan Hyundai untuk kegiatan Roda Kebaikan ini? Terima kasih Pak Andi. Jadi pada saat Pak Budi itu ngobrol-ngobrol lah ya sama Grab. Opportunity-nya itu sangat besar karena kita berangkat dari sebuah insight atau consumer insight yang very strong. Kita tahu bahwa setiap kali bulan Ramadan itu memang orang kan lemes gitu ya. Jadi emang kita dari Grab bisa ngasih apa nih gitu ke konsumen kita, which is ya udah dianterin sama Grab Car gitu kan ke dealer, pulang pergi. Terus ribet kalau mau masak karena capek kerja, jadi ada Grab Food. Jadi ada role dari brandnya sendiri yang bisa kita tie up dengan Hyundai, itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting lagi adalah pada saat kita relook back on our brand essence, Grab for Good pada intinya adalah kita ingin memberikan kebaikan kepada konsumen-konsumen kita.
Salah satunya kita punya tagar, yaitu adalah percaya setara. Percaya setara itu ada program disabilitas. Jadi pada saat kita ngobrol sama tim Hyundai dan memang fokusnya juga ke disabilitas untuk mobilitas gitu ya. Kita ingin orang-orang yang disable itu juga memiliki perasaan yang sama bahwa mereka bisa mobile gitu. Dan dari dua hal inilah yang membuat kita tuh oke, kita punya visi yang sama, kita punya niat baik yang sama, spirit yang sama, let's do this. Tepuk tangan untuk kolaborasi kebaikan. Dan secara simbolik, Hyundai dan Grab akan memberikan giant check ya untuk secara resmi program ini dimulai dan teman-teman semua boleh berpartisipasi menjadi teman baik juga. Untuk itu kami undang atau saya undang Anggit Hernowo, co-founders dari benihbaik.com yang juga adalah COO Benih Baik yang akan mewakili teman-teman Benih Baik dan masyarakat penyandang disabilitas untuk menerima donasi melalui program Roda Kebaikan. Silakan teman-teman nanti boleh klik juga ya benihbaik.com, nanti kita bisa lihat aktivitas yang dilakukan oleh kolaborasi kebaikan Hyundai, Grab dan benihbaik.com. Dari Benih Baik apa yang akan dilakukan ya melalui donasi sebesar 1,7 miliar ini, apa yang biasa dilakukan oleh Benih Baik sebagai sebuah platform crowdfunding. Oke, baik, terima kasih Bang Andi, terima kasih Pak Budi, Mas Haikal. Jadi launching ini dilakukan di sini bukan secara kebetulan, tapi memang dilakukan ada tujuannya. Kenapa demikian? Karena teman-teman bisa berpartisipasi dalam program ini. Kan selama bulan puasa ya, programnya selama bulan puasa teman-teman bisa ikut berbuat baik dengan cara yang gampang sekali, daripada ngabuburit kemana-mana, test drive, diantar jemput Grab, kemudian dikasih voucher makan dan membantu teman-teman yang difabel untuk mendapatkan kursi roda, kaki palsu atau tangan palsu. Nah, kursi roda, kaki palsu dan tangan palsu ini akan dibagikan kepada kawan-kawan kita yang kurang beruntung, kawan-kawan kita yang difabel di beberapa kota. Ada Bogor, Jakarta, Semarang, Manado, Makassar dan beberapa kota lainnya. Demikian. Baik, bisa berpartisipasi dan juga menyebarkan informasi ini ke teman-teman yang lain ya. Tepuk tangan yang meriah. Nah, bagi teman-teman dan siapapun yang menonton acara ini dari tengah-tengah ya, tidak dari awal, jangan khawatir karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Kemudian ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi siapapun juga, tidak harus mahasiswa. Tidak harus dalam usia-usia yang muda. Siapapun dalam usia berapapun, semoga bisa terinspirasi untuk menjalankan bisnis yang beretika dengan ide-ide kreatif dan inovasi sehingga usahanya sukses. Sampai jumpa. Kita muda, kita peduli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.